Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertemuan ke-21 bab yang ke-11 kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Masih pembahasan hati-hati dari perbuatan bid'ah dan takut jatuh pada perbuatan bid'ah karena saking bahayanya. Dan perintah istiqamah di atas ajaran agama yang benar. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa ana as'aluhu 'anil syarr makhafatan yudrikani faqultu ya Rasulullah inna kunna fil jahiliyati wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khair fahal ba'da hadzal khair min syarr qala na'am faqultu wa hal ba'da hadzal syarr min khair qala na'am wa fihi dakhan qultu ma dakhnuh qala qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadi ta'rifu minhum ma tunkir qultu wa hal ba'da hadzal khair min syarr qala na'am fitnatun amya du'atun 'ala abwabi jahannam man ajabahum fiha ilaiha qadafu fiha qultu ya Rasulullah sifhum lana qala qaumun min jildatina yatakallamuna bi alsinatina faqultu ya Rasulullah fama ta'muruni idza adraktu dzalika qala talzam jama'atal muslimin wa imamahum qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imam qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta 'addu ala asli syajaratin hatta ya'tiyakal mautu wa anta 'ala dzalika. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, tatkala orang-orang bertanya tentang kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya tentang keburukan. Aku khawatir nanti keburukan ini bisa menimpaku. Makanya aku bertanya biar tidak tertimpa keburukan ini. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah dulu kita ini di dalam jahiliyah dan keburukan? Setelah itu Allah datang memberikan kita kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan lagi? Apa kata Rasulullah? Ya. Apakah setelah keburukan ini ada kebaikan? Jawaban Rasulullah, iya. Akan tetapi nanti ada dakhan. Ya, jadi setelah jahiliyah datang Islam, setelah Islam datang keburukan, setelah keburukan datang Islam lagi yang baik, namun ini sudah kecampuran dakhan. Apa itu dakhan? Orang-orang yang mereka menggunakan manhaj yang bukan manhajku, metode bukan metodeku. Kamu tahu mereka dan mengingkari mereka. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, apakah setelah kebaikan yang tadi sudah ada campurannya itu ada keburukan lagi? Apa kata Rasul? Iya. Fitnatun amya malahan. Ya, jadi ini ada fitnahnya membabi buta. Enggak pandang bulu. Berarti semuanya kena. Siapa fitnah ini? Dai-dai yang ada di mulut jahanam. Siapa yang ngikuti mereka dai-dai sesat ini, maka dai sesat ini akan melemparkan mereka ke dalam api neraka. Kenapa dikatakan fitnah yang amya, fitnah yang membabi buta? Soalnya manusia enggak paham mana yang hak, mana yang batil. Apakah ini dai gadungan atau dai imitasi atau dai apa enggak tahu, enggak bisa membedakan. Seolah-olah dia berkata kebaikan, dia percaya sama dia. Langsung ikuti begitu aja. Akhirnya apa? Bahayanya dilempar ke api neraka, dia enggak tahu kalau sedang dilempar ke dalam api neraka. Itu bahayanya bid'ah. Apalagi di akhir zaman orang itu tidak bisa membedakan mana yang bid'ah, mana yang bukan. Sampai orang-orang yang mengaku di atas manhaj salaf saja, dia ditanya, siapa itu ulama? Ente ngaji sama siapa? Dia bingung siapa yang hak itu. Banyak yang kayak gitu. Makanya sekarang fitnahnya ini begitu dahsyat luar biasa. Makanya hati-hati di dalam beragama. Yang serius cari kebenaran, insya Allah akan ketemu kebenaran itu ada pada siapa. Jangan berputus asa, jangan berhenti, jangan fanatisme. Fanatisme kita hanya kepada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan sekali-kali mau digiring kepada fanatisme karismatik tertentu. Ini menyesatkan, walaupun dia ustadz sunnah, super sunnah kayak apapun. Karena kalau sudah fanatisme kepada personal pribadi, ini berbahaya. Karena kita tidak punya fanatisme kecuali kepada Al-Quran. Itu nanti akan menjadi apa? Fitnah yang membabi buta. Yang bisa membuat orang itu jatuh kepada kemungkaran tanpa disadari. Maka Hudzaifah meminta untuk disifati mereka itu siapa.
Ya, dai-dai yang ada di mulut jahanam itu ternyata mereka min jildatin, dari kita, dari golongan kita. Ucapan mereka ya pakai dalil sama seperti kita. Qala Allah, qala Rasul. Firman Allah, sabda Nabi. Mirip sama kita, tapi ternyata dia yang mengajak kepada kesesatan. Lantas kalau sudah sekaya gini gimana? Fama ta'muruni. Lantas apa yang kau perintahkan kepada kami jika kami dapati orang seperti mereka? Maka Rasul memberikan jawaban apa? Ikuti jamaah kaum muslimin, yaitu sunnah. Jangan keluar dari sunnah. Dan imam mereka, jamaah kaum muslimin, imam kaum muslimin, ya, jangan keluar dari jamaah kaum muslimin ini dan imamnya, penguasanya. Fa'ilam yakun lahum jamaah wal imam, kalau enggak ada jamaahnya, enggak ada imamnya, ya udah fa'tazil tilkal firqullah. Tinggalkan semua firqah yang ada jika tidak ada imam. Mending enggak punya siapa-siapa, enggak gabung siapa-siapa. Walaupun seandainya gigi ini menggigit akar pohon yang di bawah, biar apa? Tidak banyak ngomong. Supaya apa? Sabar, tidak banyak ngomong. Sampai apa? Sampai mati. Itu menunjukkan betapa bahayanya fitnah di akhir zaman. Orang pada ikut-ikutan ngomong jadi pahlawan, akhirnya apa? Menyesatkan mereka, menjerumuskan mereka kepada perkara yang buruk. Wa zada Muslim tsumma madza? Qala tsumma yakhrujud dajjal ma'ahu nahrun wa nar, faman waqa'a fi nari wajaba ajruhu wa hutta anhu wizruhu, wa man waqa'a fi nahrihim wajaba wizruhu wa hutta ajruhu. Qultu tsumma madza? Qala hiya qiyamus saah. Kemudian dalam riwayat Muslim ditambahi, kemudian apa yang terjadi? Kemudian Dajjal keluar, dia bawa neraka dan bawa sungai. Siapa yang datang ke sungainya maka dia celaka, siapa yang mendatangi nerakanya maka dia selamat. Setelah itu terjadi apa? Terjadi kiamat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.